Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, anak sekalian, warga GKI Delima dan siapapun yang sedang mengikuti tayangan Sapaan Gembala GKI Delima hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024. Kami bersyukur mendapat kesempatan yang baik saat ini dan berbahagia untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya membawakan tema makan daging dan minum darah anak manusia. Makan daging dan minum darah anak manusia yang didasarkan dari Yohanes pasal 6 ayat 53. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mau datang kepadamu untuk memohon pertolongan Roh Kudus secara khusus untuk firman yang akan dibaca dan kami renungkan. Bersadalah Tuhan, kami siap menerimanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang Kristen saat ini, kata makan daging dan minum darah anak manusia bukanlah kata-kata yang mengerikan. Karena ini berbicara tentang simbol ataupun gambaran korban Kristus yang disimbolkan dengan roti dan anggur. Daging adalah simbol dari disimbolkan dengan roti, dan anggur merupakan gambaran atau menyimbolkan dari minum darah anak manusia yang adalah darah Yesus. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang pada saat itu di mana Yesus berkata, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu, adalah sebuah kata yang cukup keras, bahkan bisa dikatakan mengerikan. Walaupun ini tidak dimaknai secara harafiah, memakan tubuh dan darah, minum darah Yesus, tetapi orang-orang pada saat itu pun mengalami ketidaksiapan, ketidakpercayaan, penolakan tentang pernyataan Yesus itu. Mereka tahu bahwa apa yang dimaksud oleh Yesus itu adalah dirinya menjadi korban bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hidup. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, terjadi penolakan ataupun diragukan tentang Yesus, masa anaknya tukang kayu, hidupnya menjadi korban, bahkan menjadi juru selamat, karena orang yang memakan, menerima, percaya kepada pengorbanannya akan beroleh kehidupan kekal. Jadi penolakan terhadap pengorbanan Kristus di sini bukan semata-mata karena mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah dari Allah Bapa sendiri, tetapi mereka meragukan karena mereka tahu siapa Yesus yang adalah tukang kayu, anak tukang kayu. Lalu Yesus berkata-kata, memberikan pengajaran bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Siapa saja yang makannya tidak akan mati. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi permenungan kita dari kata-kata Yesus yang bisa dikatakan menyeramkan dan mengerikan itu, bukan karena secara harafiah sekali lagi makan darah, minum darahnya Tuhan Yesus dan makan tubuhnya Tuhan Yesus, tetapi banyak orang yang masih meragukan pengorbanan Kristus di kayu salib demi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kalau saat ini boleh menerima pengajaran melalui perjamuan kudus. Kita bukan hanya mempercayai, kita bukan hanya memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib, tetapi kita sungguh merayakan, menghargai pengorbanan Kristus bagi keampunan dosa-dosa kita dan bagi jaminan keselamatan kehidupan kekal bagi kita orang percaya. Lebih jauh daripada itu, sebenarnya tugas panggilan kita, bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah beroleh roti hidup itu
sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan di mana kita berada. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mempersaksikan Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi keampunan dosa-dosa kita, bagi keselamatan manusia, bagi damai sejahtera yang kekal yang diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Maka tugas panggilan kita adalah bukan hanya mempercayai, menerima korban itu, tetapi mempersaksikan pengorbanan Kristus itu dalam laku hidup kita. Bagaimana caranya? Tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Dengan keteladanan ini, Bapak Saudara, saya mengajak kita juga untuk sungguh-sungguh menyadari ketika kita juga ingin menyatakan kasih Tuhan, berkorban untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Seringkali kita pun juga mengalami penolakan, diragukan, diremehkan, disepelekan. Tetapi mari kita belajar untuk tetap melakukannya dengan sepenuh hati dan juga dengan ketulusan, supaya kasih yang kita nyatakan kepada sesama kita, sekeliling kita, tetap boleh menyatakan kasih Tuhan sendiri yang memberkati, yang memperbaharui, yang mengubahkan dan menyadarkan orang untuk terus bersyukur dan beriman kepada Tuhan. Banyak hal di sekitar kita yang bisa terjadi yang menuntut kepekaan dan kepedulian kita, tetapi bukan berarti kepekaan kepedulian kita bisa selalu diterima. Kadang-kadang justru ditolak, diremehkan, disepelekan, bahkan mengalami hal-hal yang menyedihkan. Tetapi mari kita tetap belajar dari Yesus yang dengan sepenuh hati dan dengan ketulusan rela berkorban demi keselamatan manusia. Selamat menyambut merayakan perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung pada hari Jumat Agung tanggal 29 Maret mendatang bagi saudara-saudara yang berhak dan sudah layak untuk mengikuti. Dan selamat menghayati masa pekan suci pengorbanan Kristus bagi setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam pekan suci ini kembali kami diingatkan dalam permenungan firman Tuhan saat ini untuk kami boleh menyambut, mempersiapkan diri, merayakan perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung pada hari Jumat nanti, tanggal 29 Maret. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah layak dan boleh mengikuti perjamuan kudus, boleh mempersiapkan diri dan hati untuk merayakan perjamuan kudus Tuhan, sehingga boleh semakin sungguh-sungguh menghayati dan merasakan berkat kuasa perjamuan kudus. Tuhan berkati juga dalam rangkaian pekan suci kegiatan masa raya Paskah ini, terutama di Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Tuhan menolong panitia, majelis jemaat, dan seluruh pelayan yang akan ambil bagian, mulai dari latihan, dekorasi, konsumsi, dan semua sarana prasarana yang digunakan. Tuhan berkati, semuanya boleh menjadi sarana umat merasakan perjumpaan dengan Tuhan dan merasakan pernyataan Tuhan yang nyata dalam setiap kegiatan yang ada. Bapa di surga, kami saat ini berdoa bagi keluarga yang berduka cita karena telah berpulang Bapak Richard Edi Tambu Bolon ke dalam pangkuan Bapa di surga. Tuhan tolong berkati keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan, kebesaran hati, dan penghiburan Tuhan yang daripada Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 26 Maret. Ada Ibu Esther Nova, ada Ibu Clara Marta Cendra Kusuma. Tuhan menolong berkati agar saudara-saudara kami yang berulang tahun ini boleh senantiasa setia kepada Tuhan dalam mengerjakan tugas panggilannya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, dalam kehidupan bergereja, dan dimanapun Tuhan menempatkan. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan saudara-saudara kami yang dalam masa pengobatan, pemulihan, untuk Ibu Trisna Ningsih Sutejo, untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Niati, untuk Bapak Tony Talaar, untuk beberapa saudara kami yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Demikian juga untuk para lansia. Tuhan berikan mereka kasih setia Tuhan yang merengkuh,
menguatkan, meneguhkan mereka untuk terus setia berharap pada Tuhan. Mendoakan untuk Ibu Heni Cahya, Ibu Oma Budi, Oma Sayan, Bapak Effendi, untuk Oma Nani Pangestu, Oma Nani Mahargono, Oma Sylvia Intan, dan juga beberapa yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kasih karunia Tuhan terus melingkupi dan menyertai. Doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.